maupun atas bantuan atau dengan bantuan pekerja. Nah, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menjadi pengusaha itu siapa aja? Yang pertama, bisa orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri. Bisa juga orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri. Dan yang terakhir, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum di Indonesia yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Jadi kalau kita lihat ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 bahwa pengusaha itu ya pengusaha yang dapat memiliki sendiri perusahaannya. Bisa saja dia pengusaha yang menjalankan perusahaan milik dari orang lain atau bahkan hanya berbentuk perusahaan yang kemudian diusahakan atau dijalankan oleh seorang pengusaha yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Misalkan kayak perusahaan transnasional di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia ada perusahaan induknya yang kemudian memiliki anak perusahaan di Indonesia sebagai salah satu bagian dari perusahaan transnasional. Itu mengenai definisi dari pengusaha. Mudah-mudahan bisa diterima. Jadi kalau kita belajar mengenai hukum perusahaan, kita harus tahu pengertian perusahaannya dulu. Tadi udah kita bahas, kemudian kita juga lihat kegiatan dari perusahaan itu ternyata ada transaksi barang dan jasa, ada perdagangan di dalamnya berupa barang dan jasa. Dan kemudian ketika ada suatu perusahaan, tentu saja ada subjek di dalamnya. Ada pihak-pihak yang menjalankan perusahaan tersebut. Siapa dia? Dia adalah pengusaha, yaitu orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh jalankan perusahaan baik dengan dia mengelola sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima sampai situ. Kemudian kita lanjut lagi ke hukum perusahaan. Nah, jadi karena kita sudah mengetahui definisi dari perusahaan, pengusaha, perdagangan, maka yang kita pelajari saat ini adalah justru mengenai hukum perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan hukum perusahaan? Sekarang kita lihat. Secara mudahnya, yang namanya hukum perusahaan ya hukum yang mengatur mengenai seluk-beluk perusahaan, aturan-aturan hukum, kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai perusahaan. Itu yang mudahnya. Nah, kalau kita mau memberikan pengertian yang lebih kompleks lagi, bahwa hukum perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, artinya seperangkat aturan hukum, seperangkat kaidah hukum, yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan dilakukan secara tidak terputus-putus atau terus-menerus, bertindak keluar terang-terangan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba atau penghasilan. Dengan cara apa? Dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan yang dicatat dalam pembukuan. Jadi pengertiannya memang agak panjang ya. Yang penting kalian mengetahui bahwa definisi dari hukum perusahaan itu adalah segala aturan-aturan, segala kaidah-kaidah atau norma-norma, seperangkat aturan atau seperangkat norma yang mengatur mengenai perusahaan. Lalu kalian jabarkan apa itu perusahaan di dalam. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti pada bagian pengantar hukum perusahaan hari ini. Kita sudah belajar mengenai definisi perusahaan, kemudian definisi dari pengusahanya, kemudian definisi dari perdagangan, yang dilanjutkan dengan definisi dari hukum perusahaan, yaitu hukum yang mengatur seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang berada dalam lapangan perusahaan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima untuk definisi hukum perusahaan. Nah, pada pengantar hukum perusahaan, kita lanjut sedikit lagi mengenai sumber hukum perusahaan. Nah, biasanya saya kalau dalam perkuliahan offline, saya akan selalu mengingatkan mahasiswa saya, apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum? Sebenarnya apa sih sumber hukum? Nah, jadi sumber hukum itu adalah tempat di mana kita bisa menemukan hukum. Di mana sih mengenai aturan-aturan, kaidah-kaidah, norma-norma
itu bisa diketemukan. Nah, kalau kita ngomongnya sumber hukum perusahaan, itu artinya adalah di mana kita bisa menemukan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perusahaan. Ya, nah di mana? Ini dia jawabannya. Kita bisa menemukan sumber hukum perusahaan di dalam pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, kontrak perusahaan, yang ketiga, jurisprudensi, dan yang keempat adalah kebiasaan. Di mana aja tuh Bu? Kok bisa di kebiasaan, bisa di jurisprudensi, bisa di kontrak perusahaan? Sekarang kita lihat satu persatu. Oke? Yang pertama, sumber hukum perusahaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Namanya kita orang hukum, pasti kita ngomongnya selalu hukum positif, hukum yang berlaku pada saat ini. Nah, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perusahaan itu tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kalian bisa lihat pada KUH Perdata. Tentu saja dalam KUH Perdata, karena merupakan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum perusahaan berada dalam lapangan hukum private, maka acuan yang pertama mengenai hukum perusahaan ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang kedua ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan kemudian ada peraturan perundang-undangan yang tersebar dalam berbagai hukum positif di Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan ada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Kemudian pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian pada Undang-Undang Koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Kemudian pada Undang-Undang Yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kemudian pada Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dan yang paling terbaru, paling geras, yaitu pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja, di mana mengenai hukum perusahaan diatur dalam bab 4 mengenai kemudahan berusaha, khususnya pada bagian kelima tentang perseroan terbatas. Jadi, aturan mengenai perseroan terbatas yang dulunya hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kini ada beberapa pasal yang kemudian dirubah dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Nomor 11 Tahun 2020, pada pasal 109 bagian pertama. Jadi kalian udah tahu undang-undangnya apa aja, aturan-aturan hukumnya apa aja, kalian harus cari yang mana undang-undang wajib daftar perusahaan, yang mana undang-undang perseroan terbatas, sampai dengan yang terbaru yaitu undang-undang tentang Cipta Kerja. Ya, mudah-mudahan bisa diterima untuk yang peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, sumber yang kedua apa Bu? Ada kontrak perusahaan. Kenapa ya? Kapan ya kontrak perusahaan kemudian dijadikan sebagai sumber hukum perusahaan? Artinya, di mana kita bisa menemukan hukum? Oh, di kontrak perusahaannya kita bisa temukan. Gimana tuh penjelasannya? Nah, gini dia. Kontrak perusahaan, karena dia berupa kontrak, maka ada kesepakatan antara para pihak. Kan gitu. Ada kesepakatan di dalamnya antara para pihak yang kemudian mendirikan suatu perusahaan. Ingat, perusahaan tidak hanya didirikan oleh perorangan saja, tapi bisa juga didirikan oleh persekutuan. Artinya ada beberapa orang yang membentuk suatu perusahaan. Nah, ketika dia membentuk suatu perusahaan, tentu ada perjanjian di antara mereka. Ada kesepakatan di antara mereka. Buatlah mereka suatu kontrak perusahaan. Ketika akan berhubungan dengan pihak ketiga pun, atau pihak lain pun, perusahaan akan membuat suatu kontrak perusahaan. Nah, kenapa kontrak perusahaan dikatakan mengikat, dikatakan sebagai sumber hukum dari hukum perusahaan? Karena ada asas yang berlaku atas adanya suatu kesepakatan, perjanjian, atau kontrak, yaitu asas pacta sunt servanda pada pasal 1338 KUH Perdata, di mana perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi kontrak perusahaan tersebut akan menjadi hukum, akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang mendirikan perusahaan. Gitu. Kapan kemudian kontrak perusahaan dianggap sebagai sumber hukum? Yang pertama, kontrak perusahaan merupakan sumber utama kewajiban dan hak serta tanggung jawab para pihak pendiri suatu perusahaan. Artinya, ketika seseorang atau beberapa orang akan mendirikan suatu perusahaan, maka ketika dia membuat kontrak perusahaan, dalam hal ini adalah akte pendirian perusahaan yang berasal dari perjanjian,
maka akte pendirian perusahaan tersebut akan mengatur mengenai kewajiban para pihak, hak dari para pihak, para pendiri, serta tanggung jawab dari para pihak atau para pendiri dalam perusahaan tersebut. Sehingga ketika sudah diatur dalam suatu perjanjian berupa akte pendirian perusahaan, maka segala kewajiban, hak, serta tanggung jawab harus berdasarkan dengan akte pendirian dari perusahaan. Gitu. Kemudian yang kedua, kontrak perusahaan itu dijadikan sumber hukum. Kapan? Ketika suatu perusahaan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Misalnya, salah satu adik mahasiswa memiliki suatu perusahaan. Memiliki suatu perusahaan, kemudian bekerja sama dengan pihak lain, atau kemudian mendapat tender dari perusahaan lain atau pemerintah. Kemudian ada transaksi bisnis dengan perusahaan lain. Tentu saja kalian harus membuat suatu kontrak di situ. Kontrak perusahaan itulah yang kemudian menjadi aturan hukum utama ketika kalian melaksanakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Nah, kontrak perusahaan yang dibuat itu walaupun ada asas freedom of contract harus selalu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima untuk kontrak perusahaan. Mengapa dia mengikat? Mengapa dia dikatakan sebagai sumber hukum? Karena adanya asas pacta sunt servanda. Ya. Kemudian sumber hukum yang ketiga ada jurisprudensi. Dan yang terakhir ada kebiasaan. Akan saya bahas langsung. Jurisprudensi, sebagaimana adik-adik ketahui, jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu sengketa ketika tidak ada aturan-aturan yang mengatur. Nah, jadi jurisprudensi ini merupakan sumber hukum perusahaan yang bersifat tambahan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak jika terjadi sengketa. Kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh hakim dapat dijadikan dasar yang adil untuk menyelesaikan suatu sengketa. Misalkan belum ada peraturan yang mengatur, tapi sudah ada sengketa karena bisnis itu sifatnya sangat dinamis. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul itu kadang-kadang semakin baru, sedangkan ketika peraturan perundang-undangannya belum ada atau belum cukup representatif untuk mengatur, maka pihak hakim akan dapat menggunakan jurisprudensi, di mana dia harus mencari aturan di putusan hakim terdahulu yang memiliki kemiripan dengan apa yang sedang ditangani. Ya? Dan kemudian sumber hukum yang terakhir adalah kebiasaan. Seperti yang kita tahu, namanya hukum kebiasaan itu merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal, sama-sama merupakan sumber hukum tambahan. Nah, kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti oleh pengusaha apabila peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Artinya, para pengusaha, para pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum perusahaan dapat mempergunakan hukum kebiasaan apabila tidak tercantum atau tidak diatur dalam undang-undang dan perjanjian. Nah, kemudian kebiasaan seperti apa, Bu, yang bisa dapat menjadi acuan bagi suatu perusahaan? Pertama, kebiasaan itu harus berkaitan dengan perbuatan yang bersifat keperdataan. Yang kedua, kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan sumber hukum lainnya. Dan yang terakhir, kebiasaan tersebut diterima oleh semua pihak, diterima oleh semua pihak secara sukarela karena telah dianggap sebagai hal yang logis dan patut. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam pendirian usaha dagang itu nggak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apakah dia harus dengan akte notaris atau tidak. Tapi sudah terbiasa didirikan dengan akte notaris. Jadi itu, untuk pengantar hukum perusahaan, jadi kita sudah mengetahui mengenai pengertian perusahaan, pengertian perdagangan, pengertian pengusaha, dan juga mengetahui apa sih definisi dari hukum perusahaan. Ternyata hukum, aturan, kaidah yang mengatur mengenai seluk-beluk perusahaan. Kita sudah mempelajari juga mengenai sumber dari hukum perusahaan yang tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, tapi juga kita sudah ketahui bahwa berasal dari kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan dari kebiasaan. Oke, untuk pertemuan kita hari ini mengenai pengantar hukum perusahaan sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi dapat diterima dan setiap diskusi nanti dapat kita adakan di kelas.
Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Sampai jumpa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.